Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felis Tanugroho, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjabarkan hasil diskusi kami tentang rekonsiliasi PT Mayora Indah Tbk. Untuk anggota kelompok yang pertama adalah Nur Fajrani Zulfah dengan NIM 0036, yang kedua adalah Mahita Candasari dengan NIM 0039, dan saya sendiri Felis Tanugroho dengan NIM 0010. Nah, untuk PT Mayora Indah Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan, minuman, serta obat-obatan yang didirikan dan bertempat di Gedung Mayora, Jalan Tomang Raya, KAF 21-23, Jakarta Barat. Untuk NPWP PT Mayora Indah Tbk adalah 01.146.631.5/054.000. Untuk jenis pembukuan menggunakan metode akrual, metode penyusutan menggunakan garis lurus, dan tahun buku yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Nah, untuk data pengurus PT Mayora Indah Tbk mungkin bisa dilihat yang telah kelompok kami jabarkan pada Excel. Untuk data pemegang saham PT Mayora Indah Tbk adalah yang pertama PT Unita Branindo dengan lembar sebesar 6.000 dengan presentase 40%. Yang kedua PT Mayora Dananda Utama dengan lembar sebesar 6.000 serta presentase sebesar 40%. Yang terakhir adalah Jogi Hendra Atmaja dengan lembar sebesar 3.000 dengan presentasi sebesar 20%. Koreksi fiskal PT Mayora Indah tahun 2022. Nomor 1. Perusahaan mengantisipasi retur penjualan dengan menggunakan metode penyisihan retur penjualan. Retur penjualan yang telah terrealisasi tahun 2022 berjumlah 10 juta. Pada retur penjualan, itu akan menjadi beban apabila telah terrealisasi retur penjualannya. Namun, apabila belum, itu harus dikeluarkan dari beban atau mengurangi beban yang awalnya telah tercatat di laporan komersial. Pada awalnya, retur penjualan yang tercatat di laba komersial yaitu sebesar 25 juta. Namun, karena yang baru terrealisasi atau yang tercatat sebagai beban di laporan laba rugi fiskal sebesar 10 juta, maka selisihnya atau yang belum terrealisasi itu harus dikoreksi atau dikeluarkan dari beban sebesar 15 juta. Kemudian masuk di koreksi positif karena mengurangi beban. Untuk perhitungannya yaitu pada koreksi fiskal, penjualan bersihnya dari lokal sebesar 20 juta dan ekspor sebesar 15 juta, kemudian retur sebesar 10 juta. Lalu untuk jumlah netonya atau jumlah penjualan bersihnya totalnya sebesar 35 miliar 10 juta. Kemudian untuk nomor 2 dalam pokok penjualan, beban bahan baku, faktur pajak masukan yang sudah dikreditkan dalam SPT masa PPN sebesar 350 juta. Maka perhitungan beban pokok penjualannya yaitu pada biaya bahan baku terdapat faktur pajak masukan yang sudah dikreditkan dalam SPT masa PPN itu tidak bisa dicatat sebagai beban, maka perlu dikoreksi atau dikeluarkan dari beban sebesar 350 juta. Kemudian masuk di koreksi positif karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Selanjutnya, nomor 3 dalam beban penjualan, A. Dalam beban promosi tidak memiliki bukti dan tidak memiliki daftar normatifnya sebesar 1 miliar 800 juta. Maka yang tercatat sebagai beban harus memiliki bukti yang jelas dan memiliki daftar normatifnya. Karena tidak memiliki bukti yang jelas dan tidak ada daftar normatif, itu perlu dikeluarkan dari beban pemasaran sebesar 1 miliar 800 juta. Kemudian masuk di koreksi positif karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Selanjutnya B. Dalam gaji dan upah PPh ditanggung perusahaan sejumlah 10 juta. PPh yang terutang itu tidak termasuk dalam objek pajak, maka tidak dapat dicatat sebagai beban.
dan perlu dilakukan koreksi fiskal dengan mengurangi bebannya sesuai nominalnya yaitu 10 juta. Kemudian masuk di koreksi positif karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Selanjutnya C, dalam beban listrik termasuk beban listrik tempat tinggal pengurus sebesar 50 juta. Yang tercatat dalam beban itu harus berkaitan dengan kegiatan usaha dan harus memiliki bukti yang jelas dan tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Beban listrik ini termasuk beban pribadi, maka tidak dapat dibebankan dan perlu dikoreksi. Maka dari itu, beban sebesar 50 juta itu masuk dikoreksi positif karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Selanjutnya, D. Dalam beban telepon, terdapat beban penggunaan kuota untuk marketing sebesar 93 juta dan yang diperbolehkan kantor hanya 60% saja. Maka, penggunaan kuota untuk kegiatan usaha pada beban telepon hanya boleh dibebankan sebesar 60% saja. Dan 40%-nya lagi perlu dikoreksi atau dikeluarkan dari beban. Yaitu, perhitungannya sebesar 40% dikali 93 juta sama dengan 37.200.000. Nominal 37.200.000 ini masuk dikoreksi positif karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Selanjutnya E, dalam beban asuransi terdapat beban asuransi untuk pegawai dan karyawan berturut-turut sebesar 25 juta. Beban asuransi untuk keperluan pemilik modal atau pemegang saham tidak termasuk objek pajak dan pembagian obat untuk karyawan bersifat natura yang tidak bisa masuk dalam objek pajak. Maka perlu dikoreksi atau dikeluarkan dari beban sebesar 25 juta, lalu masuk dikoreksi positif karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Selanjutnya nomor 4, pada beban umum dan administrasi, A. Dalam beban THR dan bonus terdapat PPh yang ditanggung perusahaan dan gaji satpam berturut-turut sebesar 85 juta. Maka, beban THR dan bonus serta gaji satpam PPh yang terutang itu tidak termasuk objek pajak, maka tidak dapat dicatat sebagai beban dan perlu dilakukan koreksi dengan cara mengurangi bebannya sesuai dengan nominalnya yaitu 85 juta dan masuk dikoreksi positif karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Selanjutnya B, dalam beban penyusutan yang dihitung secara fiskal sebesar 35 juta. Beban penyusutan secara fiskal yang terhitung 35 juta, maka selisihnya itu tidak termasuk beban penyusutan sebesar 10 juta. Dan itu harus dikoreksi dikarenakan beban penyusutan secara fiskal lebih besar dari komersial, maka beban akan bertambah dan masuk dikoreksi negatif karena mengurangi laba dengan cara menambah beban. Selanjutnya C, pada beban profesional didukung bukti sebesar 2 juta. Yang tercatat sebagai beban harus berkaitan dengan kegiatan usaha dan tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Sedangkan beban jasa profesional itu termasuk kepentingan pribadi. Maka tidak bisa dibebankan serta perlu untuk dikoreksi atau dikeluarkan sebesar 2 juta dan masuk dikoreksi positif karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Lalu yang D, dalam beban lain-lain terdapat nominal sebesar 9 juta. Cadangan pada beban lain-lain tidak termasuk dalam objek pajak, maka perlu dikoreksi atau dikeluarkan dari beban yaitu sebesar 9 juta, masuk dikoreksi positif karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Lalu untuk total laba usahanya yaitu laba bruto usaha sebesar 22.185 juta dikurangi total beban usaha sebesar 4.337.800.000. Jadi jumlah laba usahanya adalah 17.847.200.000.